Dengan sedikit keahlianku, perlahan ku jebol paksa jendela kamar Arini. Perlahan, namun pasti, jendela itu terbuka tanpa mengeluarkan suara. Aku dengan leluasa masuk ke dalam kamar. Kaki berjinjit mendekati tubuh tanpa kepala yang kini bersandar di pintu. Kuperhatikan tubuh itu dengan seksama, amat mengerikan. Tubuh itu utuh, tapi dengan kepala yang terpenggal. Dan bagian tengah lehernya pun berongga. Kugenggam kakinya dan kutarik pelan-pelan agar ketika jatuh tidak mengeluarkan suara. Bruk! Ah, sial. Tubuh Arini menghentak dan menimbulkan suara yang lumayan kuat. Darahku berdesir hebat. Tamatlah riwayatku kali ini. Drap, drap, drap. Suara langkah kaki terdengar kuat menuju kamarku. Tak salah lagi, ini pasti si ibu. Terdengar dari drap langkah kakinya yang mendekat. Secepat kilat, aku menuju lemari pakaian yang ada di sampingku. Duduk diam dan terpaku. Sengaja, aku membuka sedikit pintu agar bisa melihat kegiatan ibu di kamarku. Brak! Pintu didobrak paksa. Sempat terganjal dengan tubuh Arini. Ibu melihat dengan marah, seperti tahu ada yang tidak beres dengan anaknya. Matanya melotot dan mengedar ke segala penjuru ruangan. Tangannya mengepal kuat. Ia mulai berkeliling kamar, mengitari setiap sudut dan mengendus setiap benda. Kuperhatikan gerak-geriknya dengan hati yang was-was. Tibalah ia tepat di depan pintu lemari tempatku bersembunyi. Aku meringkuk di balik baju-baju Arini. Sempat kulihat tatapan matanya tajam dan tangannya menyibak pakaian yang menutupiku. Napasku tertahan ketika tangan lentiknya hampir saja menyentuh rambutku. Beruntungnya ia segera menghentikan aktivitas dan berlalu. Di sela lemari kulihat dengan jelas ibu duduk bersimpuh di samping tubuh Arini yang diam terpaku. Ia menengadahkan tangan seperti seseorang yang sedang berdoa. Tak lama mulutnya komat-kamit seperti mengucap mantra. Matanya tiba-tiba melotot dan berubah merah. Kepalanya berputar dan bergerak ke kanan dan ke kiri. Tak lama terdengar bunyi seperti tulang yang patah. Kretek, kretek. Ibu kemudian mendesis seperti ular, sama seperti desisan yang kudengar dari balik jendela tempo hari. Dan kemudian, hus! Kepala ibu terlepas dari badannya, usus dan jeroannya pun ikut bersamanya. Matanya merah, menyorot keluar kamar seperti mencari mangsa. Lidahnya mulai terjulut mengeluarkan liur yang menetes hingga ke lantai. Sekilas, hatinya memancarkan cahaya seperti lampu berwarna merah yang berkelap-kelip terang. Tubuhku bergetar hebat melihat kengerian yang semakin sering kulihat. Ia pun melesat, membawa jeroannya terbang keluar kamar, menembus kegelapan malam. Tak tahu ingin kemana. Krek, perlahan kebuka pintu lemari. Alhamdulillah, ucapku merasa lega, terbebas dari manusia jadi-jadian yang sedari tadi mengitariku. Kembali kudekati tubuh yang terkapar di lantai. Tubuh Arini begitu berat, tak sesuai dengan tubuhnya yang langsing. Kuseret hingga menuju bawah ranjang. Seperti titah ibu pemilik warung, aku harus membalikan tubuh Arini sebelum kepalanya datang. Itu bisa membuat matinya dalam keadaan terbalik. Belum sempat kubalikan tubuh Arini, tiba-tiba brak! Sesuatu seperti terjatuh di atap. Benda itu kemudian menggelinting dan jatuh ke tanah. Aku yakin jika itu Arini istriku. Segera mungkin kembalikan tubuh Arini hingga terungkup. Aku kembali berbalik ke arah tubuh ibu Arini, tapi tiba-tiba hus! Angin kencang masuk ke kamarku, disertai dengan hujan deras yang tiba-tiba muncul, membuat suasana semakin mencekam untukku. Mataku mulai mengedar ke segala penjuru, takut jika Arini tiba-tiba hadir dengan sosoknya yang sangat mengerikan.
Perlahan kudekati tubuh ibu yang tergolek, lemah di pintu, sedikit menyeret kaki dan menahan ludah karena ketakutan yang luar biasa. Baru saja menyentuh kaki ibu, kudengar suara menggelegar di belakang tubuhku. "Jangan kau sentuh tubuhku!" Seseorang berteriak menggelegar mengagetkanku. Tanganku serta merta kutarik dan membalikkan badan dengan segera. Tatapan mataku nanar melihat dua kepala dengan usus teburai itu menatap tajam ke arahku. Kali ini aku tak bisa mengelak. Tamatlah riwayatku. Serasa nyawa sudah di ujung. Tubuhku bergetar hebat. Keringat dingin mengucur deras. Jantungku seakan mau copot. Seketika tubuhku lemah dan semangat itu pun terbang melayang. Arini menyeringai dengan bibir yang terkembang. Matanya menyala merah seperti darah. Ia kemudian mendekat. Aku tak kehabisan akal. Tubuh Arini teronggok tak jauh dari kakiku. Aku beringsut mendekat ke tubuhnya dan... "Jangan bang, jangan lakukan itu." Pakik Arini begitu tubuhnya kusentuh. Berniat membalikan tubuh wanita yang pernah kucintai itu. "Jangan Bang Yusuf, aku mohon kebaikanmu. Aku masih sangat mencintaimu," ucapnya lagi. Membuat hatiku semakin luluh. Sementara Arini berusaha merayuku, mataku mengekor melihat kepala ibunya yang kini ternyata tak jauh di belakangku. Mereka mungkin menganggapku bodoh dan bisa mudah terkecoh. Namun, mereka salah. Keyakinanku memang tak pernah salah. Iblis tetaplah iblis. Mereka tak akan berubah menjadi malaikat dalam waktu semalam. Berusaha tenang menghadapi makhluk jadi-jadian di hadapanku, kepala ibu Arini semakin mendekat dan ia mulai menghembuskan udara yang pasti akan membuatku lemah. Sekuat tenaga kebalikan tubuh Arini membuat Arini dan ibunya terpekik bersamaan. "Tidak, tega kau bang," pakik Arini seraya menangis. Arini, ibunya melesat mendekati tubuh Arini. "Ibu, aku harus bagaimana? Matahari akan segera muncul." Tangis Arini semakin pecah. "Abang, aku mohon bang, balikan kembali tubuhku bang. Aku belum mau mati." Ia kembali mengimba, sedangkan ibunya hanya mondar-mandir seperti orang kebingungan. Dalam situasi genting itu, tak sengaja mataku menatap kunci di atas meja rias Arini. Aku segera bangkit dan berlari keluar jendela yang masih terbuka lebar. Rupanya Arini dan ibunya tak kalah gesit dengan diriku. Mereka seketika sadar dan melesat mengikutiku dari belakang. Kejar mengejar antara aku, Arini dan ibunya tak terelakkan. Kepala melayang itu mengejar diriku tiada ampun. Aku terus berlari sekuat tenaga menuju mobil yang masih terparkir. Kakiku terasa sangat sakit, tapi tak ingin ku berhenti. Napasku tersengal, jantungku berdebar kencang. Dua kepala melayang dengan usus terburai itu masih mengejarku dengan amarah yang meledak. "Jangan pergi kau Yusuf, cepat balikan tubuhku," pakik Arini. Aku terus berlari. Mobil sudah nampak dekat. Langkahku semakin kupercepat. Krek. Kubuka pintu mobil segera. Aku pun segera masuk dan mengunci pintu. Dua kepala itu terbang di sekitar mobil dengan tatapan mata tajam. Aku tak berani menatap Arini yang berteriak di luar. Brum, mobil berhasil kunyalakan. Secepat kilat, mobil melaju meninggalkan rumah laknat itu. Dengan jantung yang berdebar kencang, aku berusaha fokus mengemudikan mobil menuju jalan. Bruk, kurasakan di atas mobil seperti sesuatu jatuh. Kulihat ke jendela samping, sesuatu sedang tersenyum simpul, menatap ke arahku. Begitupun ketika aku menghadap ke depan, wajah ibu Arini yang menyeringai membuatku tak dapat mengendalikan laju mobilku. "Hahaha, sampai kapanpun kau tak akan bisa pergi dariku," ucap Arini yang membuat tubuhku gemetar. Tubuhku mendadak lemas, pandanganku mengabur seketika. Tiba-tiba, brak, suara itu yang terakhir ku dengar, dan setelah itu, aku tak ingat apapun. "Selamat pagi, Pak."
Apa Bapak sudah sadar? Sapa seorang wanita dengan memakai baju serba putih, seperti perawat. Ia pun tersenyum manis kepadaku. Saya di mana? Jawabku heran. Aku tak tahu berada di mana saat ini. Kepalaku terasa sangat sakit. Bapak saat ini berada di rumah sakit. Tadi malam Bapak kecelakaan. Mobil Bapak menabrak pohon di pinggir jalan. Ucapnya pelan. Bagaimana keadaan keluarga saya yang lain? Aku berkata seraya memegang kepalaku yang terasa sakit. Aku benar-benar lupa. Aku siapa dan mengapa bisa kecelakaan. Kecelakaan tunggal, Pak. Jawabnya singkat. Aku tak berani banyak bertanya. Tubuhku rasanya sangat lemas. Belum sempat aku beranjak dari tempat tidurku, seorang wanita paruh baya datang ke ruangan tempatku dirawat. Ia menatapku tajam, seperti punya dendam denganku.